Kalau kita lihat relasi Presiden Jokowi dengan Gerindra, kemarin menyebut bahwa Pak Prabowo ini adalah salah satu tokoh yang di-endorse gitu ya. Ini tegas gitu ya, bahwa Pak Jokowi menaruh kepercayaan betul pada Pak Prabowo. Demikian juga kalau kita gestur politik terhadap Ganjar Pranowo gitu ya, kan terlihat beda gitu ya. Ketika Pak Jokowi katakanlah mendengar kata nama Anies Baswedan. Berbulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu turun. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau biasa disebut SMRC merilis hasil survei terbarunya terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih unggul dalam perolehan suara dari responden pada survei tersebut. Luar biasa ya. Mengusung Anies adalah keputusan fatal di saat partai lain tidak terburu-buru mengusung capres. Nasdem seperti makan buah si malakama. Tidak mengusung Anies, elektabilitas makin turun. Mengusung Anies, elektabilitas juga tidak meroket. Malah dapat tambahan bonus, yaitu partai diplesetkan jadi Nasdem. Makanya tidak heran, bulan ini Nasdem layak dapat penghargaan sebagai partai yang paling banyak dikritik dan dihujat. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Pantesan Pak Surya Paloh dan Yusuf Kala sampai keliling ngeteng Anies ya. Bahkan ada paketan beli satu dapat dua. Hasil survei terbaru menyenggol efek pencapresan Anies Baswedan. Alamak, hasil survei terbaru Lembaga Survei dan Polling Indonesia menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan masih teratas di antara sejumlah partai politik peserta pemilu 2024. Survei dilakukan pada 3-13 Februari 2023 dengan total jumlah responden 1.230 responden. Kriteria responden yakni penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Sebaran sampel tersebar di 34 provinsi dengan teknik sampel menggunakan multi-stage random sampling pada tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar plus minus 2,8%. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan kontrol kualitas 10% dari sampel. Posisi kedua ditempati oleh Gerindra dengan perolehan persentase terpilihan sebesar 19,1%. Berikutnya, Golkar serta Demokrat terbagi angka persentase yang tipis di mana masing-masing memperoleh 10,1% dan 9,5%. Kemudian, Nasdem hanya memperoleh elektabilitas 4,4% saja. Igor menyimpulkan pencapresan Anies Baswedan tidak mendongkrak elektabilitas Nasdem. Perindo, menurut dia belum juga membuat parpol tersebut beranjak ke persentase angka ambang batas. Joman dukung Prabowo Subianto, relawan Jokowi lain akan ikut. Salah satu elemen relawan pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania atau Joman, memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo adalah rival Jokowi pada dua kali gelaran Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019. Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, mengatakan dukungan dari Joman tersebut memberi energi buat Prabowo, terutama untuk terus maju kembali di Pilpres 2024. Prabowo adalah capres dari Partai Gerindra yang dikukuhkan pada Agustus 2022 lalu. Unsur relawan pendukung Jokowi sebenarnya sangat banyak. Namun pada pemilu 2024 khususnya Pilpres, belum ada yang memutuskan untuk mendukung capres yang mana. Mengingat Jokowi tidak bisa maju lagi setelah 2 periode pemerintahannya. Namun apakah kehadiran Joman mendukung Prabowo akan diikuti oleh unsur relawan lainnya? Menurut Arif, pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi relawan Jokowi yang lain. Dukung Prabowo Subianto. Ketua DPP Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Februari 2023. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama 2 jam. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, mengatakan ada beberapa alasan pihaknya memilih Prabowo dan berpaling dari Ganjar Pranowo.
Dia bilang ex-Danjen Kopassus itu bernyali. Menurut dia, saat ini Indonesia butuh pemimpin atau presiden yang punya keberanian dalam bersikap dalam mengambil resiko. Dia juga menilai Menteri Pertahanan itu sebagai figur yang punya loyalitas. 64 ketua kelompok relawan Jokowi hingga Ponpes dukung Prabowo Presiden 2024. Sebanyak 64 ketua kelompok relawan Joko Widodo dan di puluhan LSM, ormas dan pondok pesantren mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di 2024 meneruskan kepemimpinan Jokowi. Deklarasi yang bergabung dalam komunitas Prawiro itu diadakan di Mall BTC Bandung, Jawa Barat, Jumat 17 Februari 2023. Saat mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo sebagai Presiden, Ketua Prawiro Jawa Barat, Budi Setiawan mengatakan Prabowo sebagai sosok pemimpin yang cakap dalam bekerja, memiliki keberanian dan sudah teruji kesetiaannya kepada NKRI. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan juga dinilai sebagai tokoh yang memberikan solusi dari berbagai tantangan dinamika dunia global, karena berpengalaman dalam dunia militer, bergerak cepat dalam mengerjakan program pemerintah hingga kemajuan rakyat. Saat ini, jajarannya sudah memiliki pengurus di beberapa kabupaten atau kota, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Tasik Kota, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran. Jika Prabowo terpilih sebagai presiden, ia berharap Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, berdaulat, serta mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, Budi mengatakan jika nantinya Prabowo memimpin Indonesia pada periode tahun 2024 sampai 2029, ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu konsentrasi pemerintah perlu ditingkatkan. Salah satunya, menurutnya, adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbanyak pendidikan vokasi bidang pertanian.